Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ismail. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan membahas tentang materi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu pengertian kepemimpinan, yang kedua itu fungsi kepemimpinan, yang ketiga itu tipe-tipe kepemimpinan, yang keempat itu syarat kepemimpinan, yang terakhir itu keterampilan kepemimpinan pendidikan. Di sini saya ingin membahas yang pertama itu fungsi pengertian kepemimpinan. Di sini pengertian kepemimpinan adalah suatu kemampuan. Suatu kemampuan yang dimiliki oleh kepemimpinan itu tersebut yang bisa menjadi atau dia bisa bertanggung jawab atas keputusan yang diambil atau jabatan yang telah dia diduduki. Contohnya kita ambil di sekolah. Yang paling berwenang di sekolah itu yang pertama kepala sekolah. Karena dia adalah di sini contohnya kepemimpinannya di sekolah. Di sini kepala sekolah ini bertanggung jawab, sangat besar tanggung jawabnya karena dia mengatur semua guru, menetapkan di sini guru yang untuk mengajar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dan seterusnya lagi. Yang kedua, saya lanjut fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu dapat memberikan terciptanya suasana persaudaraan. Contohnya suasana persaudaraan itu antara guru dan murid. Di sini kan kita persaudaraan antara kita nih ibarat hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik. Ibarat kita mengajar siswa kan, mengajar siswa dan siswa itu mendengarkan. Apabila ada siswa itu tidak mengerti, dia bisa bertanya kepada guru. Disitulah hubungan persaudaraan atau persaudaraan, hubungan timbal balik. Yang kedua itu membentuk kelompok. Di sini seorang guru dapat memberikan kelompok. Contoh saya ambil di SMP, sekolah menengah pertama. Satu kelas itu kan cukup ramai. Saya ambil contoh di MTS di sekolah saya dulu. Saya terdapat 40 siswa dalam satu kelas. Kita membagi kelompok. Ibarat di sini kita guru memberikan untuk membagi kelompok itu saling bertukar pikiran atau pendapat atau masukan-masukan dari teman-teman yang lain satu kelompoknya. Dan yang ketiga itu membantu kelompok dalam menerapkan prosedur kerja. Kurang lebih dari nomor 2 tadi, prosedur kerja. Di sini seandainya ada presentasi, pasti kelompok itu merundingkan, mencari materi-materi yang telah diberikan dan menyampaikan satu persatu pengertian kelompok itu tersebut. Seperti seandainya saya berkelompok sama si A, si B, dan si C. Seandainya ada kelompok lain menjadi moderator dan yang kami berempat ini sebagai pemateri. Dan di sini kami menjelaskan apa-apa saja yang kami dapat dari pembahasan yang kami renungkan atau diskusikan. Yang keempat itu bertanggung jawab. Di sini seandainya saya mengambil contoh lagi di kelas. Wali kelas menunjuk si A menjadi ketua kelas. Di sini dia harus bertanggung jawab mengurusi kelas-kelasnya. Jika ada temannya dia wajib lapor. Dan yang terakhir itu bertanggung jawab mengembangkan dan mempertahankan organisasi. Di sini kepala sekolah pun juga bertanggung jawab karena dia mengatur guru-gurunya atau memberikan organisasi. Contoh saya ambil organisasi itu ya OSIS. Di sini kepala sekolah menurunkan langsung ke siswa itu kan untuk mencari ketua OSIS di sekolah itu tersebut. Kalau di kampus itu kan presiden mahasiswa, Presma. Dan saya lanjut ke yang ketiga, tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan sini ada 3. Yang pertama otoriter, demokratis, dan demokrasi. Demokratis pasti. Demokrasi ini ibarat kita bermusyawarah kepada teman-teman yang lain atau ke guru-guru yang lain. Seandainya ada masalah yang kita tidak bisa pecahkan, kita bisa bertanya atau konsul kepada guru BK tersebut atau wali kelas ataupun guru-guru yang lain yang dapat dipercaya. Dan yang keempat itu syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama sudah pasti berakal. Yang kedua itu rendah hati atau sederhana. Yang ketiga suka menolong. Yang keempat sabar atau bisa mengontrol emosi yang dialaminya. Yang
5 itu percaya diri. Percaya diri terhadap diri sendiri bahwa itu adalah keputusan yang baik. Atau kita musyawarahkan dulu bersama teman-teman yang lain baru kita mengambil keputusan. Atau kita bersikap adil. Dan yang keenam, bertanggung jawab dalam mengambil keputusannya. Kita harus bertanggung jawab dalam setiap mengambil keputusan. Seandainya saya mengambil keputusan saya akan mengajar di kelas 7 SMP, saya harus bertanggung jawab kepada kelas 7 itu semua. Maksudnya seperti itu. Jujur, sudah pasti. Jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang terakhir itu keahlian. Keahlian di bidang itu tersendiri. Contoh saya mengambil matematika, berarti saya dapat mengajar di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 itu hanya matematika. Pelajaran umum boleh sebenarnya, asal dapat menguasai materi tersebut. Dan yang terakhir itu keterampilan kepemimpinan pendidikan. Di sini terbagi menjadi 5 dalam keterampilan dalam kepemimpinan, hubungan insaniah, proses kelompok, menilai, dan personil. Yang pertama itu keterampilan dalam memimpin. Di sini dimaksud adalah kepala sekolah harus kreatif. Menempatkan guru-guru ini, kita harus menilai yang guru-guru ini, oh ini guru ini kreatif, kita tempatkan dia di bidang kreatif supaya dia dapat membina atau mengkreatifkan sekolah atau menambah wawasan anak itu tersebut supaya dapat kreatif maksudnya dapat menciptakan hal-hal yang baru yang belum pernah ada. Dan yang kedua itu hubungan insania. Insania itu sesama manusia. Kita harus tolong menolong. Seandainya guru lain memerlukan bantuan kita harus menolongnya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga itu proses kelompok. Di sini untuk membina kelompok itu saya ambil rapat saja. Itu kan disebut kelompok. Kelompok besar dalam mengambil suatu keputusan atau musyawarah. Dan yang keempat itu menilai. Di sini kepala sekolah dapat menilai kinerja masing-masing guru itu tersebut. Kita menilai, oh guru ini tidak masuk sekian, ini tidak masuk sekian. Oh guru ini sangat kreatif, sangat berwawasan tinggi dan dapat membina murid-murid menjadi lebih baik lagi. Oh guru ini dapat mengajarkan anak itu tersebut menjadi lebih ahli di bidangnya itu tersebut. Dan yang terakhir itu personil. Personil ini dapat kurang lebih dalam menilai rekan-rekan atau guru-guru lain tersebut dalam menjelaskan, mengajar, dan mengajarkan anak tersebut. Bagaimanakah guru itu mengajar? Kita lihat tatanya. Contoh saya ambil PPL. Di situ kan guru-guru melihat anak ini mengajar sangat bagus. Berarti boleh kita tarik menjadi calon seorang guru di sekolah ini untuk mengajar murid-murid yang ada di sini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf Bu jika ada kata-kata yang salah, itu berasal dari saya sendiri. Yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.